Pernahkah Anda mendengar seorang ulama yang karena cintanya terhadap ilmu, ia sampai harus menjual atap rumahnya? Inilah kisah Imam Malik bin Anas, sang Imam Darul Hijrah, pemilik majelis paling mulia di Masjid Nabawi. Biografi singkat Imam Malik bin Anas. Kelahiran dan latar belakang keluarga. Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriah di Madinah Al-Munawwarah. Ia dibesarkan di kota Nabi, tempat jejak para sahabat dan tabi'in masih hidup dalam ingatan umat. Nasabnya berasal dari kabilah Yaman, dan keluarganya dikenal sebagai keluarga yang mencintai ilmu, terutama hadis. Kakeknya adalah seorang tabi'in besar, dan saudaranya Nadar telah lebih dahulu menimba ilmu. Meskipun ayahnya kurang menonjol dalam keilmuan, lingkungannya yang penuh dengan semangat ilmu telah membentuk pribadi Imam Malik sejak kecil. Perjalanan menuntut ilmu. Sejak kecil, Imam Malik telah menghafal Al-Quran, kemudian beralih fokus kepada ilmu hadis. Ia belajar dari banyak ulama besar seperti Ibnu Hurmuz, Nafi Maula Ibnu Umar, dan Imam Az-Zuhri. Kisahnya menanti gurunya di terik matahari Madinah hanya untuk mendengar satu hadis adalah bukti kesungguhannya dalam mencari ilmu. Dalam sebuah kisah, beliau mendatangi Imam Az-Zuhri di hari raya, meninggalkan perayaan hanya untuk belajar 40 hadis langsung dari beliau. Ketika diuji, Imam Malik berhasil mengulang seluruhnya dengan hafalan yang luar biasa. Adab dan sikapnya terhadap ilmu. Imam Malik sangat menghormati ilmu dan hadis. Ia menolak menulis hadis sambil berdiri, karena menganggapnya tidak pantas bagi kalam Rasulullah. Bahkan, ia menjual kayu-kayu atap rumahnya demi bisa terus belajar. Ketika ditanya soal fatwa, ia sangat berhati-hati. Seringkali jawabannya adalah, saya tidak tahu. Prinsipnya, setiap jawaban harus dipikirkan dengan neraka dan surga dalam timbangan. Menjadi imam dan ujian dari penguasa. Imam Malik mulai mengajar di Masjid Nabawi saat berusia 17 tahun. Namun, untuk bisa duduk memberi fatwa, ia terlebih dahulu diuji dan disetujui oleh 70 ulama besar di Madinah. Majelis beliau dikenal penuh wibawa, tanpa debat atau suara keras. Namun, tidak semua perjalanan mulus. Ia pernah didera oleh penguasa karena meriwayatkan hadis tentang talak orang yang dipaksa, yang ditafsirkan sebagai pembangkangan terhadap kekuasaan. Bahunya patah akibat cambukan. Meski demikian, Imam Malik tetap tenang dan tidak melawan, serta akhirnya dimaafkan oleh khalifah. Pujian para ulama. Para ulama besar memuji Imam Malik. Abu Yusuf berkata, ia adalah salah satu dari 3 ulama terbaik. Imam Syafi'i berkata, jika ada hadis, maka Malik adalah bintangnya. Ahmad bin Hanbal menilai Imam Malik sebagai imamnya para imam dalam ilmu dan adab. Selama hidupnya, Imam Malik menjadi rujukan utama umat Islam di Madinah. Fatwa-fatwanya disebarluaskan dan menjadi fondasi mazhab Maliki. Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah. Ia meninggalkan warisan besar dalam ilmu fikih dan hadis. Keikhlasannya, kehati-hatiannya, dan kehormatannya terhadap ilmu menjadi teladan sepanjang masa. Dari kota Nabi, lahir seorang imam besar yang menjaga warisan Rasulullah dengan ilmu, adab dan pengorbanan. Dialah Imam Malik bin Anas. Semoga Allah merahmatinya dan mengangkat derajatnya di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik.